Halo, balik lagi sama gua Uncensored Investor. Di video kali ini gua mau sharing milestone besar dalam perjalanan gua sebagai investor Bitcoin ya. Jadi setelah berbulan-bulan ya, gue cicil ya untuk melunasi utang gua, akhirnya crypto loan gua lunas 100% dan total kepemilikan Bitcoin gue sekarang udah tembus 0,21 Bitcoin lebih ya. Gue bakal tunjukin detailnya ya, langsung dari Bitget, Trezor ya, cold wallet gue, sampai file Excel yang mencatat net worth gue sendiri ya, yang terus gue update setiap akhir bulan. Jadi stay tune sampai akhir ya. Nah, ini sekarang di tab Bitget ya, di websitenya Bitget dari PC. Nah, ini jadi kalian bisa lihat di sini total Bitcoin gua yang ada di Bitget itu 0,158317. Kalian nggak usah ngeliat today's PNL-nya minus 10 juta ini distraction ya, nggak usah dilihat ya. Jadi di harga Bitcoin sekarang ya, itu value aset gua itu 281.400.000 ya. Ini Bitcoin gua yang ada di Bitget. Jadi kalau kalian ikutin gua waktu dari awal gua ambil loan ya, itu gua kan pinjam 5.800 USDT. Atau waktu itu kalau dalam rupiah ya 95 juta lebih ya. 95,8 juta kalau nggak salah. Udah hampir 96 juta. Dan gue jadiin aset Bitcoin gua ya, gue masih ingat sebanyak 0,15042581 itu sebagai jaminan. Semua gue jadiin kolateral. Jadi gue pindahin Bitcoin gue itu dari peluang ya, yang gue DCA terus ya di aplikasi peluang dan gue masukin ke Bitget waktu itu. Nah, gue kemarin udah beli Bitcoin baru lagi ya, DCA lagi lah. Beli di modalnya 661 USDT kurang lebih ya. Dan gue deposit sebenarnya 714 USDT, tapi kemarin loan gue di hari terakhir itu sisa 52 USDT. Jadi sebagian buat bayar loan ya, ngelunasin full, dan sisanya ya gue beli Bitcoin baru ya. Gue kasih tunjuk ya bukti belinya. Jadi kita ke logo Bitcoin yang ada di sini ya, kita klik. Oke, terus kita lihat ya, swipe ke bawah ya. Nah, nih ada transaction buy. Nah, ini kita yang gue bilang tadi ya, gue udah beli Bitcoin lagi ya 0,00594100 ya. Dan gue beberapa jam sebelum record video ini nih, gue juga habis beli Bitcoin lagi ya sebanyak 0,00192. Oke, gue liatin detailnya ya yang jadi kita ke sini yang ada logo jam ini. Nah, terus kita ke spot orders untuk lihat detail pembeliannya. Oke, terus kita ke order history. Ini gue agak kurang familiar ya sebenarnya karena di PC ya, gue udah kebiasaan di HP. Nah, ini bukti belinya ya yang tadi 0,005941 ya di harga 111.358, modalnya 661 USDT. Nah, tadi ini belum lama gue juga beli karena Bitcoin anjlok ya ke 108.477 ya. Gue beli aja ya, modalnya segini. 208 USDT. Pokoknya gue beli Bitcoin itu gak pakai mikir mau harga berapapun. Kenapa? Karena gue udah punya conviction kuat terhadap Bitcoin, ya. Nah, kita balik lagi ke transaction history yang ada di Bitcoin ya. Jadi kita ke spot, oke. Terus kita klik logo Bitcoin lagi. Nah, terus kita ke history ini ya. Nah, kalian bisa lihat ya, ini collateralized loan return. Yang kayak tadi gue bilang ya, waktu gue pinjem 5.800 USDT dari aplikasi Bitget, itu 0,15042581 Bitcoin, itu gue jadiin kolateral semuanya dari peluang. Nah, ini collateralized loan return itu udah dibalikin semua gitu karena gue udah 100% melunasi. Ini buktinya nih, udah dibalikin langsung ke spot account Bitget gue.
gitu ya. Nah, waktu itu gue udah pernah jelasin ya, kenapa gue bener-bener jaminin semua aset Bitcoin gua gitu ya. Karena setiap kita cicil itu kita dikasih pilihan untuk bisa melepas sebagian Bitcoin kita gitu ya ke spot account. Tapi gua memilih untuk tidak melepas sama sekali. Tujuannya apa? Supaya menjaga LTV ya, loan to value ratio semakin rendah setiap gua habis selesai nyicil gitu. Nah, kalau kalian lihat video gua yang bahas dapat passive income Bitcoin setiap jam itu selama apa namanya, selama gua ambil loan ya, itu dan gua selalu dapat interest ya, atau passive income Bitcoin ya. Nih kita lihat nih, earn flexible interest ya, itu setiap jam lah, setiap 1 jam kalian lihat ya, di menit ke-15 selalu dapat passive income Bitcoin. Tapi setelah gua melunasi ya hutang gua ya, gua udah nggak dapat lagi tuh ya, earn flexible interest atau passive income Bitcoin ya. Dan interest Bitcoin ini berlaku kalau kita ya ambil crypto loan dan menjaminkan Bitcoin gitu ya. Jadi dengan crypto loan itu kita bisa dapat dua keuntungan ya. Yang pertama dari passive income ya, flexible interest ini setiap jam dikirimnya, dan yang kedua potensi kenaikan harga Bitcoin. Oke, nah sekarang gue pengen ajak kalian lihat jumlah Bitcoin gua yang ada di Trezor atau cold wallet gua ya. Kalian bisa lihat di sini. Nah, jadi buat kalian yang udah nonton video gua sebelum-sebelumnya yang gua update portfolio pasti udah pernah lihat ini gitu ya. Tapi nggak apa-apa karena gua sekarang lagi update ya, jadi gua liatin lagi. Jadi Bitcoin gue yang ada di cold wallet gue sekarang itu sebanyak 0,0599393939. Ini hasil dari gua hutang ya dengan jaminan yang 0,15042581 Bitcoin tadi gitu ya. Dan gua dapat 5.800 USDT. Waktu itu gue beliin Bitcoin semua di harga 97.500 gue inget. Tanpa mikir lamsam langsung, nggak pakai cicil gitu ya. Alasannya gue waktu itu langsung pindahin ke Trezor ya, supaya paling nggak sebagian aset Bitcoin gue udah sepenuhnya milik gue dan dikontrol gue sendiri gitu, sesuai dengan prinsipnya self custody. Nah, setelah ini gue bakal pindahin semua aset Bitcoin gue yang ada di Bitget tadi ya ke Trezor yang ada di sini. Nah, ini gua udah pindahin ya BTC gua yang ada tadi di Bitget. Dan sekarang total Bitcoin gua ya itu 0,2182797 ya. Gue bersyukur banget ini jumlah yang sangat signifikan buat gua ya. Artinya semua aset gua, Bitcoin gua yang selama ini gua kumpulin ya, mulai dari DCA waktu di peluang, bahkan sampai gua ngambil loan, gue cicil pelan-pelan ya. Ini sekarang semuanya udah gua self custody ya, udah kontrolnya dari kontrol gua gitu, tanggung jawab gua sekarang gitu ya. I have my own bank gitu ya. Dan tadi gua gak videoin ya waktu transfer karena gua harus fokus ya transfer Bitcoin yang jumlahnya sangat besar ya, yang bikin gua sedikit deg-degan juga gitu ya. Ya, intinya gue sangat bersyukur lagi karena ya ini hasil kerja keras gue lah ya dan investasi selama 2 tahun ini ya. Dari pertama kali gue dapat gaji pertama ya dari pekerjaan gue setelah lulus kuliah gitu dan sampai sekarang gitu ya. Dan gue selalu punya kebiasaan untuk catat net worth ya atau kekayaan bersih gue setiap akhir bulan ya di file Excel. Mungkin kalau kalian yang udah ngikutin gue cukup lama udah tahu kebiasaan gue ini ya. Nah, gue sekarang bakal bawa kalian ke file Excel gue ya untuk melihat pertumbuhan net worth gue. Nah, ini dia ya. Ini file Excel simple gue ya. Em, nggak muluk-muluk lah. Dan ini untuk nge-track ya history net worth gua ya supaya tahu seberapa signifikan kenaikan atau
penurunan ya net worth gua dari bulan ke bulan ya. Nah, ini kalian bisa lihat, kita mulai dari sini dulu ya. Jumlah Bitcoin gua ya sesuai sama yang ada di Trezor gua tadi gitu ya. Ini jumlah Bitcoin gue sekarang ya 387 juta. Semuanya udah ada di Cold Wallet Trezor ya. Udah gue self custody. Dan sekarang gue nggak ada hutang atau liabilities nol ya. Jadi kekayaan bersih gue ya sama dengan total aset gue gitu ya. Dan tadi gue lupa bilang ke kalian gitu bahwa jumlah Bitcoin yang gue kirim ya, yang gue terima itu kepotong transaction fee ya untuk miner ya. Sebenarnya untuk miner, gue tadi ngeliat di apa namanya di blockchain explorer ya, itu transaction fee untuk pengiriman Bitcoin gue itu 0,00002 gitu ya. Tapi diambil Bitget ya, dipotong Bitget itu 0,00004 ya. Artinya Bill Gates ngambil 0,0002 gitu ya. Untuk keuntungan ya Bitget, which is nggak apa-apa lah gitu kan. Karena kita pakai exchange mereka gitu ya. Atau setara 70.000, which is masih oke gitu ya. Karena ada aplikasi exchange lain gitu ya yang transaction fee-nya tuh gede banget gitu. Jadi dia ngambil untung dari transaction fee-nya tuh sangat signifikan gitu. Which is itu nggak, gua nggak mau itu gitu ya. Nah, ke depannya, gue sekarang mau DCA tiap bulan ya, nyicil lah, nabung Bitcoin setiap bulan supaya jadi gue nggak, untuk sementara gue nggak ngambil loan lagi karena ngos-ngosan ya, kayak kemarin gue eh, apa namanya punya semacam kayak beban gitu untuk bisa cepet ngelunasin ya, nyicilnya cepet supaya bisa lunasnya cepet gitu ya, supaya ya nggak ada utang lagi, nggak ada beban lagi, dan itu capek buat gue gitu ya. Jadinya sekarang ya gue bakal DCA ke depannya, tapi lewat aplikasi peluang. Ya, karena pajak atas pembelian atau PPN itu sekarang udah 0%. Artinya ini sangat menguntungkan buat Bitcoin holder kayak gue ini gitu ya. Dan mungkin ke depannya setiap 6 bulan atau mungkin setiap setahun sekali gue akan pindahin atau transfer Bitcoin gue dari peluang ke Trezor ya, supaya hemat biaya transaksi gitu ya. Jadi nggak setiap bulan habis gue beli, gue pindahin, nggak kayak gitu ya. Karena toh jumlah transaction fee-nya sama kok gitu kan. Mau kirim 0,01 Bitcoin atau 1 Bitcoin sekalipun gitu ya. Dengan transaction fee yang sama ya kurang wise lah ya untuk kirim Bitcoin setiap bulan gitu ya. Dan ya again gue sangat bersyukur ya ini gue share ke kalian ya dengan jumlah 0,218 ini. Ya ini jumlah yang sangat signifikan buat orang biasa kayak gue ya. Tapi ini masih jauh dari target ya, karena target gue ya pasti gue pengen punya 1 Bitcoin ya. Artinya masih kurang 0,8 lagi gitu ya, 0,79 sekian. Em, Pertanyaannya apakah gue bisa atau enggak, itu nggak ada yang tahu ya. Karena hasil itu bukan sesuatu yang bisa gue kontrol gitu ya. Tapi ya gue tetap terus berusaha dan maju ke depan gitu ya, apapun hasilnya gitu. Oke, itu aja ya. Itu update terbaru dari perjalanan investasi gue gitu ya. Buat gue pribadi, ini bukan cuma soal angka ya, tapi juga soal disiplin, konsistensi, dan juga keyakinan gue ya terhadap aset Bitcoin gitu ya. Sekarang gue udah 100% bebas dari hutang ya, semua Bitcoin gue full di self custody ya. Dan again next step gue bakal fokus DCA rutin tiap bulan lewat peluang gitu ya. Dan ini sebenarnya karena Bitcoin turun ke 108.000 ya, makanya network gue cuma 387 juta gitu ya. Harusnya kalau harganya terus stabil di 115, 116, gue udah 400 juta gitu. Which is itu angka psikologis yang bagus buat gue, udah di angka 4 gitu ya. Tapi ya udah nggak apa-apa gitu ya. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini menarik dan bermanfaat. See you in the next video.